hakim itu dalam memutus perkara harus berdasarkan positivisme hukum. Di dalam hukum itu ada kok pembunuhan yang diperbolehkan. Masyarakat sipil dengan profesi-profesi tertentu itu diperbolehkan memiliki senjata api. Halo, welcome back Sobat Terjana di Dan Interest Podcast. Hari ini saya pakai kacamata dan maksudnya nggak dipakai bang? Jelas katanya kalau aku pakai kacamata. Hari ini silau di saat gue rasa kena cahaya ilahi bos. Kok besar mas? Nggak, itu kayak gini, tinggal itu harusnya bawa barbel bang. Woi, Ya kan, atau nggak pakai motor gede gitu. mantap ya. Apa kita hari ini? Bang ikutin nggak? Kamu bagus, luar biasa. Jadi ini bang, tapi aku beberapa hari ini kan ikutin beberapa kasus. Pertama itu ada kasus di Jawa Barat tentang warga yang punya kebun teh atau perkebunan warga itu. Nah, kamu bahasa SDP juga nggak apa-apa kan sekarang kan? Oh beneran ya, oke, kita bahas SDP. Iya. Kenapa bisa ini pakai analogi berpikir dulu ya? Kita sebelum masuk bang, ini kan bahasanya orang ini di root ya kan di root sini ia menguntungkan negara nih. Nah, aku mengutarakan dengan bahasa aku dulu ya. Jadi koreksi kalau aku salah. Dia menguntungkan negara. Lalu tidak ada temuan dengan tuduhan yang dia tawarkan. Suruh dia di penjara, ya kan? Tuduhan dipidana lah, di pidana dengan tuntutan yang tersebut yang diinin. Lalu dia diberikan hak atau apa ya, nggak paham ya dari presiden. Rehabilitasi. Nah itu tuh gimana sih bang? Apa sih bedanya nih misalnya abolisi, rehabilitasi, terus amnesti, terus ada itulah pokoknya lah banyak lah. Nanti remisi ya gitu. Nanti kita cari lebih detail ya. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa memang menarik akhir-akhir ini fenomena penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kita belum kering untuk mengingat kasusnya Tom Lembong dan kasusnya Hasto, siapa sih namanya dia? Hasto Kristianto. Ya itulah saya nggak apa. Dan sekarang kasusnya Ibu Ira. Nah, di dalam Undang-Undang Korupsi di pasal 2, di pasal 3 itu yang jelas mengatakan bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, ya kan, secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara. Oke. Nah, dalam konteks kasus KSDP ini adalah ketika melakukan akuisisi kepada PT Jembatan itu adalah menguntungkan orang lain. Yang diklaim bahwa mungkin ada kapal-kapal beberapa yang kapal sudah tua dan sebagainya lah. Padahal ketika berdasarkan audit internalnya, negara juga diuntungkan di situ. Ya kan? Jadi apakah ini sekian totalnya lah. Apakah ini termasuk suatu perbuatan pidana atau bukan? Ya. Dan ingat, ada dissenting opinion dari hakim. Ada satu hakim misalnya yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa ini bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata. Oh, jadi pidana ya. Ada satu hakim, kalau nggak salah ya, satu hakim itu menyatakan onslah. Onslah itu harusnya orang ini lepas, dia salah. Tapi dia salahnya itu bukan pidana. Tapi salahnya dia itu perdata, dalam konteks itu adalah business judgment. Jadi dia itu adalah perbuatan hukum dia sebagai BUMN atau sebagai direksi untuk melakukan suatu pengembangan usaha. Dan itu adalah kategori perbuatan-perbuatan korporasi yang resiko hukumnya bukan pidana, melainkan resiko hukumnya adalah ranah perdata. Tapi kalau dissenting opinionnya hanya kepada satu hakim, mayoritas hakim masih mengatakan orang ini bersalah, ya otomatis dia akan tetap salah. Walaupun kategori vonisnya itu ringan banget, 4,5 tahun itu ringan. Karena minimal vonisnya kan 4 tahun. Jadi dia cuma 4 tahun plus 4,5 tahun aja. Nah, ketika diberikan rehabilitasi, maksudnya gini, amnesti, abolisi, rehabilitasi itu adalah hak prerogatif dari presiden. Yang presiden juga boleh dia meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagai penasihat presiden untuk memberikan apakah tepat pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi ini. Nah, ketika diberikan rehabilitasi sudah otomatis bahwa harkat dan martabat dari terdakwa ini dipulihkan seolah-olah dia tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Nanti kita cantumkan lah. Kalau amnesti itu adalah pengampunan. Pengampunan itu berarti kalau kamu udah salah, oke, kamu salah, aku maafin ya. Itu amnesti. Jadi kamu nih udah salah, oke, aku maafin. Itu secara bahasa gampangnya. Karena aku sering diklaim, kamu coba kalau nyampein materi itu yang gampang dimengerti ya, itu loh bahasanya.
Kalau abolisi itu adalah kamu lagi diurus, sebentar, enggak, dia nggak salah, abolisi. Kalau rehabilitasi, dia udah dihukum nih, sebentar, saya harus perbaiki nama baiknya dia nih, namanya juga rehabilitasi kan. Jadi 3H ini yang dimiliki oleh presiden adalah untuk melakukan suatu pengecualian dalam proses penegakan hukum, dan ini adalah hak prerogatif presiden. Dan ketika kita melihat kasusnya dan kita melihat bahwa bagaimana pendapat dari koalisi masyarakat sipil atau pengamat sosial dan lembaga-lembaga pergerakan itu, ya langkah presiden ini adalah langkah yang tepat. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa di zamannya Presiden Prabowo Subianto ini cukup banyak menjatuhkan amnesti, abolisi, ya kan? Ya. Ada rehabilitasi ini. Karena aku pun sebagai orang yang awam ya tentang bahasa hukum itu, aku nggak paham. Nah contohnya kayak awal ya. Ini kalau orang awam berpikir dia tidak mau mencari rehabilitasi, bukannya rehabilitasi pengguna narkoba. Aku mikirnya di awal kayak gitu. Apa bedanya nih gitu sebelum dicari kan. Makanya memang kalau dikatakan, kalau kita ngikutin, memang zamannya Presiden Prabowo ini memang banyak kasus yang dia turun tangan langsung gitu bahasanya. Dia turun tangan langsung untuk memberikan satu kebijakan untuk terdakwa tersebut gitu kan. Nah, dari berarti konteks rehabilitasi ini itu dia berarti konteksnya bukan hanya semacam pengampunan, tapi di sisi lain bahwa ya kamu tuh sudah nggak layak untuk diberikan, kamu tuh nggak layak dikatakan bersalah, ya aku perbaikilah namamu. Nah, seberapa pengaruh ke dampak sosial rehabilitasi itu semua? Sangat bagus dong. Kalau kamu namamu sudah direhabilitasi, berarti namamu gini ya. Orang ketika sebelum berhadapan dengan hukum, orang itu adalah terhormat. Ya. Orang ketika berhadapan dengan hukum, otomatis kehormatannya akan turun. Karena berhadapan dengan hukum itu adalah membelenggu kehormatan, membelenggu kebebasan. Makanya dia masuk di dalam suatu penjara atau rumah tahanan. Berarti kan martabatnya terusik, bos. Nah, rehabilitasi ini mengembalikan dia kepada posisi dia ketika dia menjadi manusia yang merdeka. Paham nggak kondisinya? Ya berarti dia kalau dibilang ya dia aslinya nggak salah, dia itu bersalah tapi sudah diampuni, apapun tafsirannya itu bisa saja. Tapi ini ya 3 hal, terutama rehabilitasi ini adalah tamparan keras dari seorang presiden kepada penegak hukum. Dalam hal ini adalah, ini kan kasusnya KPK ya. KPK atau jaksanya dan hakim, bos, dari Mahkamah Agung. Bagaimana mereka? Jadi gini, yang perlu kamu tahu ini, Ham. Hakim itu dia berasal, Montesquieu bilang hakim itu kan torong undang-undang. Hakim itu yang bisa menafsirkan undang-undang. Dan hakim itu dalam memutus perkara, dia harus menerapkan res ide namanya. Dia harus menciptakan keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Jadi hakim itu tidak melulu harus berpikir secara letterlek atau berpikir secara positivisme hukum. A, B, enggak harus dilihat secara komprehensif. Makanya kenapa sistem pembuktian hakim itu adalah negatif undang-undang. Apa maknanya? Hakim itu dalam memutus perkara harus berdasarkan positivisme hukum. Berarti harus berdasarkan aturan hukum yang ada. Ya kan? Dengan 2 alat bukti yang cukup untuk bisa meyakinkan hakim. Dan keyakinan hakim itu sendiri. Dan keyakinan hakim bersifat subjektif final. Jadi hati nurani hakim, subjektivitas hakim, nama negatif undang-undang. Aturannya ada, hakim yakin, hakim jatuhkan, hakim gak yakin, hakim lepaskan. Itu loh kondisinya. Dan ada satu hakim itu yang melakukan itu, gitu. Itu kondisinya. Ya. Itu kondisinya. Jadi, kita kan berpikiran bahwa hanya problematiknya, kan kita bahas sama itu bang, yang tadi balik di awal adalah kita mikirnya rehabilitasi, barang apa lagi nih yang bagi orang awam nanti tidak tahu. Ada gerasi lagi. Ya itulah dengan segala macamnya. Berarti ketika dia pengembalian hak atau kehormatan martabatnya dia secara manusia merdeka, harusnya dipulihkan. Harusnya ini kan kita ngomong realita dulu bang ya. Soalnya yang terjadi kalau misalnya dia balik misalnya ke tempat kerja, non BUMN misalnya deh, bukan dirut lagi. Intinya kalau dibuat SKCK bersih lah. Itu mas itu. Bahasa sederhana tadi ya. Masa paham nggak? Paham. Jadi nggak ada catatan pidana. SKCK itu bisa dikeluarkan kalau kamu punya catatan pidana 6 bulan atau 2 tahun gitu. Kan kamu nggak keluar SKCK kamu. Kalau dia butuh SKCK, itu SKCK-nya nihil, nggak ada catatan pidana. Nah, kalau pembahasan SKCK, kan itu katanya penjara bilang 6 bulan
atau 2 ya saya nggak tahu lah 6 bulan 2 tahun atau berapa tahun gitu atau 5 tahun atau berapa tahun. Jadi surat keterangan catatan kepolisian maksudnya itu adalah SKCK itu untuk menunjukkan bahwa orang ini sebelumnya pernah berhadapan dengan hukum nggak, sebelumnya orang ini pernah melakukan suatu perbuatan kriminal atau enggak. Itu kan untuk menjaga pemberi kerja kan, baik itu dalam hal ini swasta atau pemerintah. Makanya penting SKCK itu gitu loh. Nah, Baik untuk nyalon presiden perlu SKCK nggak? nggak Perlu ya, perlu lah, tetap harus lah. Ya kan nggak boleh presiden yang mantan narapidana juga kan. Kan harus clear juga, nggak boleh juga presiden yang melakukan suatu kejahatan yang internasional juga nggak boleh. Apalagi DPR mantan pidana terus masuk jadi Iya, DPR lagi kan. SKCK-nya harus dicek dulu Ya. gitu. Cuak. Nah, jadi Bang, kalau misalnya aku dalam kondisi kita realita hidup di Indonesia deh, dengan beberapa tempat yang mungkin tanda kutip ya, ada tempat yang rawan kriminalitas. Misalnya aku di dalam kondisi itu aku berhadapan dengan misalnya dibegal kayak atau apa kayak. Lalu aku lawan nih, tanpa sengaja ketika melawan begalnya mati atau begalnya dia entah dia rakitan atau apa luka parah segala macam. Terus aku kena hukum pidana. Nah itu gimana sih Bang? Nah, Jami, Caranya gitu. di dalam hukum pidana Indonesia ada dikenal 2 alasan pemaafnya. Yang pertama adalah keadaan memaksa atau notware, dalam konteks adalah pembelaan. Jadi orang itu dalam kondisi tertentu ketika dia melakukan suatu kesalahan atau pidana dia bisa nggak dipidana bos. Contoh ketika kita notware itu melakukan pembelaan. Kalau kamu nggak nyerang kamu yang mati. Ya. Jadi dalam kategori adalah nih Bezalnya udah megang sabit nih. Ya. Ketika mau dipukul ke kamu ternyata lihat ada kayu atau apa kamu tusuk itu. Oh ya, atau kamu lihat ada pisaunya begal kamu ambil kamu tusuk itu. Ya. Itu dalam konteks adalah notware. Dalam hukum kamu bisa dibebaskan dan tidak bisa dipidana. Itu ada aturan hukumnya nggak ya? Kalau kamu tanya adalah pengaplikasiannya adalah ada orang yang dipidana atau enggak ya kita bicara tentang lain ya. Atau dalam kondisi yang memaksa. Contoh, di dalam hukum itu ada kok pembunuhan yang diperbolehkan. Contoh kayak Algojo ketika diperintahkan oleh pengadilan untuk membunuh kan dia bisa. Ya, betul. Atau ketika kita bilang kalau kita tidak melawan kita yang mati. Ya. Itu juga bisa. Jadi kalau dalam konteksmu seperti itu kamu nggak bisa dipidana. Tapi menjadi problem ketika kamu naik motor kamu bawa pistol di sana atau kamu sengaja membawa senjata. Ya. Nah, itu belum tentu kamu mendapatkan kondisi overmah atau keadaan memaksa atau notware tadi. Karena patut diduga apa tujuanmu membawa senjata tajam itu. Tapi ketika kamu dibegal dan kamu melihat ada batu atau ada kayu kamu pukul, kamu antam itu kepalanya peliti sampai botak dia tidak sadarkan diri Apa dia mati? atau dia mati di tempat, itu kamu walaupun ketika kamu dijerat pidana oleh kepolisian kita bisa bela, kami sebagai pengacara bisa bela kamu untuk mencari keadilanmu untuk dibebaskan oleh hakim. Ada itu aturannya. Nah, ngomongin senjata Bang. Nah kan ada nih di beberapa tempat gitu. Beberapa tempat kasus perebutan lahan. Ya. Lalu biasa kan lahan tersebut mungkin ini punya bersinggungan lah dengan petani lokal gitu. Dengan perusahaan gitu. Nah, seberapa secara dasar hukum seberapa legal ya? Berapa legal pihak pengamanan dari perusahaan tersebut bisa mempunyai senjata api? Dan dia kategorinya gimana sampai akhirnya kok bisa berani mengumpulkan gitu. Selain TNI dan Polri, Ya. masyarakat sipil dengan profesi-profesi tertentu itu diperbolehkan memiliki senjata api. Termasuk saya. Oke. Termasuk pengacara itu dalam kategori boleh memiliki senjata api. Oh, ya. Atau pejabat eselon 1 Eselon 1 itu maksudnya apa? kayak setara dirjen dan sebagainya. Oh, gitu. Itu boleh juga memiliki senjata api dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat dan senjata apinya harus berizin. Sederhananya kita harus ikut klub, ya kan? Kita harus ikut klub. Kalau di Indonesia perbakin lah ya misalnya. Sebelum perbakin kita bisa ikut klub dulu, baru dari klub itu kita ke perbakin. Oh gitu. Nah, jadi di perbakin itu kita mengurus lisensi, setiap senjata ada izinnya, setiap peluru ada izinnya, yang harus dilaporkan secara berkala dan ketat sekali. Ada tes psikologi, tes kemampuan, tes jati diri dan sebagainya itu lengkap. Jadi memang rakyat sipil dalam kondisi-kondisi tertentu atau petugas keamanan itu yang memungkinkan untuk punya senjata api secara legal. Tapi kan
administrasinya panjang sekali bos. Tapi banyak juga orang-orang yang memiliki senjata api secara ilegal. Kalau yang ilegal nggak usah kita bahas, ya dia melanggar aturan hukum sudah pasti ada pasti. Jadi kalau legal tuh boleh. Dan digunakannya untuk apa? Digunakannya adalah untuk menjaga diri. Yang aku bilang tadi. Nih, aku punya nih senjata api. Aku boleh mengeluarkan senjata api itu dalam kategori kalau nyawaku terancam. Kalau aku nggak keluarkan, aku yang mati. Itu aku bisa pertanggungjawabkan. Tapi dalam konteks tidak ada alasan yang kuat nggak boleh. Itu kondisinya tuh. Nah, dalam konteks pengamanan ketika itu digunakan untuk mengancam masyarakat sipil nggak boleh. Polisi sama tentara pun itu untuk penjagaan, dia nggak boleh juga ke masyarakat sipil seperti ini ya. Kecuali dengan musuh negara itu boleh. Jadi kondisi seperti itu. Jadi kalau ada pengamanan yang senjata legal, kalau ilegal nggak usah kita bahas. Mengancam masyarakat sipil atau menembaki masyarakat sipil itu pelanggaran keras. Dan harus diusut dengan tuntas dan harus diberikan hukuman yang berefek jerak. Tuh, berbahaya bos. Kita negara bukan seperti Amerika. Amerika negara bebas. Semua orang bisa beli senjata. Ada di supermarket. Di Indonesia kan nggak susah. Beli senjata susah. Kita berencana membuat pahala. Mahal ya. Wow. Ya mahal. Tapi kan ada yang tidak. Ya kan yang maksudnya airsoft gun. Ya kan Glock 7, Glock 9 nya udah lumayan harganya, Mas. Ya, udah ya. Kalau sipil mau, dia dilihat dulu. Kamu tuh profesinya memenuhi syarat untuk melakukan itu enggak? Ya gitu kondisinya. Cukup ya? Oke, thank you Arina ya. Kita closing Lempers Podcast. Kita balik lagi di Lempers Podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tetap subscribe Rencana Kreatif. Thank you. See you.